Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah dari SMP Mutual Kota Magelang yang pada kesempatan ini alhamdulillah termasuk anggota CGP Angkatan 11, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya ketahui terkait dengan pemikiran kontekstual dari Ki Hajar Dewantara yang akan saya ulas adalah yang pertama adalah asas pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian dasar pendidikan yang menuntun, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan, budi pekerti, dan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu diawali dengan membedakan antara pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat anak agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan dengan cara memberi ilmu atau manfaat untuk anak secara lahir maupun batin. Pada kesempatan ini, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu ibarat filosofi dari petani, di mana kita sebagai pendidik bisa untuk membuat tumbuh kembang petani itu tanaman padi itu menjadi baik, tetapi kita tidak bisa mengubah dasar dari benihnya, kemudian berharap bahwa padi akan tumbuh menjadi jagung. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar pendidikan yang menuntun. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai petani dan pendidik itu juga berprofesi sebagai pamong. Hidup tumbuhnya anak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik, sehingga pendidik hanya menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Di sini kita dibenturkan pada dua keadaan atau kodrat yang dihadapi anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita sebagai pendidik seharusnya bisa menyesuaikan tuntunan kita, pengajaran kita itu sesuai dengan kodrat alam, asal dasar mereka, dan juga kodrat zaman, bagaimana anak tumbuh dalam masanya saat ini. Kemudian selanjutnya adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa atau keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar. Dalam hal ini dasar jiwa itu terbagi menjadi tiga aliran daya pendidikan, yaitu teori tabula rasa, aliran negatif, dan konvergensi teori. Teori tabula rasa itu yang mengatakan bahwa anak itu ibarat sehelai kertas yang belum ditulis, dan tugas dari pendidik adalah mengisi sesuai dengan keinginannya dari pendidik. Dan yang kedua adalah aliran negatif, di mana anak tumbuh itu sudah dengan tulisannya dan ada negatif, ada positif, sehingga tugas pendidik adalah memperkuat yang positif dan mencegah untuk tumbuhnya yang negatif. Teori tabula rasa dan aliran negatif ini tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga ada yang namanya konvergensi teori, di mana teori itu mengatakan bahwa anak itu sudah ada tumbuh bakatnya secara samar-samar, dan tugas kita adalah salah satunya adalah mempertegas, ya, memperjelas, sehingga anak itu jelas mau kemana, menuntun mereka untuk menemukan bakat kenyamanan lahir dan batin mereka. Selanjutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah terdiri dari kata budi dan pekerti, sedangkan budi itu adalah pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti itu adalah tenaga. Sehingga budi pekerti adalah sifat jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga menjelma menjadi sebuah tenaga atau gabungan antara cipta, rasa, karsa, dan akhirnya menimbulkan karya. Yang jelas berharap bahwa pendidikan ini mencetak anak-anak yang berbudi pekerti, karena budi pekerti itu akan melahirkan kebijaksanaan. Berikutnya adalah tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ada dasar-dasar pendidikan dan metode Froebel, Montessori, dan taman siswa. Dalam hal perkembangan pendidikan ada 3 yang dibandingkan di situ, yaitu tentang teori Froebel, teori Montessori, dan teori
taman siswa. Froebel dan Montessori adalah teori yang memaksimalkan panca indera dengan mencoba untuk membuat permainan dan anak dilibatkan dalam hal permainan, menumbuhkan kepekaan dari semua panca indera masing-masing. Kalau Froebel itu masih ada paksaan, sedangkan Montessori itu permainannya tidak diutamakan. Sedangkan taman siswa yang merupakan perkembangan dari Ki Hajar Dewantara adalah gabungan antara Froebel dan Montessori. Hal yang bisa saya petik atau saya simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan kemarin adalah untuk murid, kemudian pendidikan hari ini untuk siswa, dan pendidikan esok hari itu juga untuk peserta didik. Pendidik memandang hormat kepada murid bukan karena ketundukan bermahkota, tetapi karena sebuah orientasi pendidikan, yaitu berhamba pada mereka. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh pendidik, itu orientasi adalah murid, murid, dan murid. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan guru penggerak ini saya bisa memaknai, mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.